Assalamualaikum sahabat beriman. Kaya akan budaya leluhur, menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk memperkuat rasa toleransi antar umat beragama, demi utuhnya Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu budaya leluhur yang sampai saat ini masih dilestarikan adalah makam Raden Khairin Haifa bin Pangeran Surya atau Pangeran Demang Mangkunegara, atau yang dikenal oleh warga setempat dengan nama Uyut Haifa. Yang tepatnya berlokasi di Kampung Pulo, Pisang Pulau Bambu, Desa Karanganyar Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Mustofa, tokoh masyarakat yang merupakan juru kunci dari makam Uyut Haifa, mengulas fakta sejarah yang ada, membuktikan bahwa Kabupaten Bekasi ada sejarah yang melekat di warga masyarakatnya, di mana sejarahnya menurut para orang tua dahulu, pada zaman penjajahan Belanda di abad ke-1, ada 3 utusan dari Kerajaan Mataram ke Batavia yaitu Raden Jayakarta, yang singgah di Kaum Jatinegara, Raden Surya atau Raden Demang Mangkunegara, yang singgah ke Bekasi, dan Raden Sugiri yang singgah di Bogor. Lebih lanjut ia memaparkan, Raden Surya singgah bersama satu putranya, yaitu Raden Khairin atau Uyut Haifa, yang saat ini makamnya banyak dikunjungi warga dari berbagai pelosok, untuk berziarah karena Raden Khairin dikenal orang suci, yang membabat alas di Kecamatan Karangbahagia. Pangeran Surya nama jelasnya. Pangeran Surya. Pangeran Surya. Kalau Mangkunegara itu gelar. Jadi pada saat beliau ini turun ke sini, buka hutan di sini, artinya dialah orang yang pertama membuka hutan di kampung sini. Ya, pada saat dia hadir di sini, datang di sini, dia membawa seorang putra yang bernama Khairin. Inilah makamnya, ya, makam Uyut Khairin yang dikenal sebagai Haifah. Sebetulnya Haifah itu adalah anak Khairin yang paling tua, tante yang pertama. Jadi sebagian besar orang mengenalnya Haifah. Sebetulnya Haifah ini adalah perempuan. Perempuan, anak Khairin yang paling tua dari 15 bersaudara. Jadi Khairin punya anak 15. 15. Nah, saya adalah salah satu, katakanlah masih keturunannya juga. Kalau kita hitung dari Uyut Pangeran Surya atau Raden Mangkunegara, saya ini adalah udah yang ke-6. Keturunan yang ke-6. Nah, kemudian berawal dari kronologis beliau, ya, beliau ini adalah orang-orang yang tadinya berhadapan langsung dengan pasukan Belanda. Sampai saat ini, kami sebagai warga dan penjaga yang merawat dan menjaga makam ini, sangat mengharapkan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bekasi untuk mengangkat peninggalan yang masuk ke situs budaya di Kabupaten Bekasi. Karena di Karangbahagia hanya satu-satunya peninggalan sejarah dan makam Raden Khairin dan Raden Surya atau Raden Demang Mangkunegara, yang saat ini sudah dikenal dan banyak dikunjungi warga Bekasi maupun warga luar Bekasi. Dia masa jayanya di abad 17, artinya di 1700-an. Nah, datang ke sini, ya, dari 3 orang ini, Pangeran Surya, Pangeran Jayakarta, dan Pangeran Sugiri. Ini cerita ya, cerita kalau kita asal muasalnya dihadir di sini. Nah, dengan kegagahan dia, ya, dengan keberaniannya, Belanda ini sedikit mengalami kesulitan menghadapi 3 orang ini, ya, 3 orang pasukan ini, ya, 3. Menurut cerita daripada orang-orang tua kita, beliau ini adalah orang-orang yang tidak tembus dengan peluru emas. Ya, artinya orang-orang yang gagah, sakti mandraguna, bahkan bukan cuma gagah, beliau ini adalah orang yang suci. Gitu. Karena beliau ini terlalu tangguh, Belanda juga tidak bodoh, termasuklah orang-orang kita yang dipengaruhi oleh Belanda.
untuk adu domba. untuk mencari kelemahannya. Apa sebetulnya kelemahan orang ini? Jadi dia ada perak lah Pak Ya, artinya begini, ini asal muasalnya dia turun ke sini ya. Iya. Nah, begitu Belanda sudah berhasil menemukan kelemahan orang ini, ya, dengan orang-orang kita yang tadinya menjadi antek-antek Belanda, karena beliau juga orang suci, tembuslah. Ternyata orang tiga ini, baik Pangeran Mangkunegaran atau Pangeran Surya, Pangeran Jayakarta maupun Pangeran Segiri, ternyata dia lemahnya sama najis. Ini yang menurut cerita, ya. Begitu kelemahannya ketahuan, semua peluru yang ada di gudang Belanda disemprot pakai najis. Artinya untuk menjebol orang ini, karena memang tadi saya bilang, saya katakan orang ini juga orang suci, orang sakti. Sebelum istilahnya diserang oleh Belanda, bocorlah sama dia tahu. Kemudian dia gencar, artinya masing-masing menyelamatkan diri dulu. Betul. Nah, kalau Pangeran Jayakarta, dia ke Sodong, Jatinegara Kaum. Jatinegara, Nah, Jakarta. Pangeran Mangkunegaran atau Pangeran Surya, ya disebut Mangkunegaran, dia lari ke daerah Bekasi, yaitu ke Cikarang sini. Nah, kemudian untuk Pangeran Sugiri, menurut cerita ke Bogor larinya, ya. Nah, pada saat dia turun kembali, dia bawa anak kecil, ya ini Buyut Kairin. Nah, jadi yang membawa sejarah, kemudian yang membawa keturunan banyak di sini, ya ini Kairin. Karena Kairin setelah dia dewasa, alhamdulillah dia dikarunia anak 15 keturunan dari Kairin. Nah, kemudian turun sampai sekarang ini, alhamdulillah jasanya tidak disia-siakan. Jadi diabadikan nama jalan dari Cagak sampai ke sini. Betul. Itu Jalan Raden Mangkunegaran Buyut Kairin Kaipah. Di tempat yang sama, Sri Mulyawan, tokoh pemuda Karangbahagia, mengatakan dirinya bersama yang lain akan membentuk satu paguyuban, yaitu Paguyuban Keturunan Buyut Kaifah Cikarang atau PKBC. Di mana dengan adanya PKBC dapat mempererat tali silaturahmi. Setiap tahun rencananya akan digelar acara silaturahim akbar agar tidak kematian obor. Makam ini sudah terdaftar di Pemda Bekasi sebetulnya. Nah, saya sebagai juru kunci juga sudah pernah mengikuti penataran juru kunci. Ya, artinya pemerintah juga memperhatikan sebetulnya. Kenapa? Pada saat itu saya sampai dapat baju koko ya, terus dapat buku tamu, dan kita diarahkan tujuannya ketika ada orang yang berziarah ke makamnya, artinya nggak keluar dari rel. Dalam arti kata, ya bicara keluar dari rel, jangan sampai menyalahkan atau berlawanan dengan aturan-aturan yang ada, kan gitu. Jadi seperti itu kronologisnya.